Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Ariyanti dengan NIM 2103411000055. Perkenalkan, nama saya Birliana Hoksyadane dengan NIM 2103411000099 dari kelas A Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Putri Riasningrum dengan NIM 2103411000108. Halo, dengan saya Intan Febi Nuraliza dengan NIM 2103411000016. Perkenalkan, nama saya Marwa Salsabila dari kelas A dengan NIM 2103411000087. Perairan Pantai Pelawan merupakan perairan yang terletak di Kabupaten Karimun. Perairan ini berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Pantai Pelawan merupakan pantai yang memiliki pasir putih kekuningan yang indah. Daerah ini dijadikan sebagai tempat pemukiman, rekreasi, jalur lalu lintas kapal, dan sumber mata pencaharian bagi nelayan dan masyarakat sekitar. Keberhasilan aktivitas tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung, salah satunya adalah parameter oseanografi fisika yang ada di Pantai Pelawan. Pasang surut dan gelombang merupakan parameter penting dalam dinamika perairan yang memberikan pengaruh terhadap wilayah pesisir dan laut, sehingga perlu didukung informasi tentang pola arus, pasang surut, dan gelombang sebagai informasi untuk menunjang aktivitas di sekitar Pantai Pelawan. Penelitian ini dilakukan di perairan Pantai Pelawan, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pengambilan data primer telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei, yaitu melalui pengamatan langsung di lapangan. Adapun yang pertama, pengukuran kecepatan arus dan arah arus dilakukan pada 3 stasiun dengan masing-masing stasiun terdiri atas 3 titik sampling. Data kecepatan arus diukur menggunakan current meter yang dicelupkan pada permukaan air sejajar dengan garis batas pada current meter. Kemudian ditunggu beberapa menit sampai angka stabil dan secara otomatis akan alat pun bekerja. Nilai kecepatan arus diperoleh dengan rumus V sama dengan S per T. Peta suhu permukaan laut sangat penting dalam ilmu oseanografi. Beberapa fenomena di laut dapat terlihat dengan menggunakan peta SPL secara global. Beberapa kegunaan dari sebaran SPL yaitu untuk fenomena upwelling dan downwelling, pemetaan distribusi hujan salju, pemetaan banjir, analisa kelembapan tanah regional, pemantauan badai, gunung api meletus, analisis fenomena El Nino La Nino, dan juga pergerakan arus laut, Gulf Stream, dan lainnya. SPL juga dapat melihat variasi arus laut secara spasial dan temporal. Salah satunya fenomena Gulf Stream, yaitu arus laut kuat yang merupakan arus panas yang bergerak dari daerah tropis menuju lintang tinggi. Selain itu, SPL juga dapat melihat arus berputar yang membentuk gairis berupa eddy current. Pengukuran gelombang meliputi diantaranya yaitu tinggi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, kemiringan gelombang. Pengukuran kedalaman perairan dengan menggunakan alat yaitu yang bernama echosonder pada setiap stasiun. Echosonder merupakan alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran suara tunggal. Cara pengukurannya yaitu dengan menurunkan pemancar ke dalam perairan. Kemudian, nilai kedalaman otomatis keluar pada alat tersebut. Data yang diperoleh pun akan ditabulasikan, disajikan dalam bentuk grafik, dianalisis, dan kemudian dibahas secara deskriptif. Dalam penelitian ini pun digunakan beberapa asumsi. Yang pertama, seluruh stasiun penelitian dianggap mewakili wilayah yang diteliti. Yang kedua, faktor-faktor yang tidak diukur dalam penelitian ini dianggap memberikan pengaruh yang sama terhadap parameter yang diteliti. Dan yang terakhir, ketepatan dan ketelitian dalam penelitian ini dianggap sama. Hasil penelitian dari jurnal kali ini terbagi menjadi 4 pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran kecepatan arus dan arah arus yang dimana hasil pengukuran kecepatan dan arah arus ini di lokasi penelitian menunjukkan bahwa adanya kecepatan dan arah arus yang bervariasi di ketiga stasiun dengan 9 substasiun. Yang kedua yaitu pengukuran dan pengamatan pasang surut.
yang dimana bisa kita lihat dari tabel tinggi pasang surut di perairan Pantai Pelawan, di mana kita ambil dari tanggal 23 Februari 2017 dengan pasang tertinggi 2,37 meter dengan waktu 09.00 waktu Indonesia Barat, dengan surut terendah yaitu 0,71 meter dan waktu 15.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, perhitungan amplitudo dan fase dari komponen penyusun pasang surut seperti M2, S2, K1, O1, M4, MS4, K2, dan PI dari hasil pengolahan tabel yang tadi sudah saya sebutkan. Maka, untuk menentukan hasil akhir konstanta atau harmonik pasang surut perairan Pantai Pelawan ini, kita menggunakan tipe pasang surut yang terjadi di perairan pantai dengan nilai Fromsen atau F besar sama dengan 0,31, bahwa diketahui tipe pasang surut perairan Pantai Pelawan adalah pasang surut bertipe campuran dengan condong ke harian ganda, yaitu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari. Tinggi pasang surut yang pertama berbeda dengan tinggi pasang surut yang kedua. Nah, sedangkan dari itu kita bisa juga melihat dari grafik elevasi pasang surut yang diperoleh dengan menggunakan metode Admiralty. Dengan analisis kuadran terkecil dapat terlihat pada grafik fluktuasi pasang surut perairan Pantai Pelawan yang dapat dilihat. Pengukuran yang ketiga yaitu pengukuran karakteristik gelombang. Apa saja sih yang diukur dari karakteristik gelombang? Yang pertama ada tinggi gelombang, periode gelombang, dan panjang gelombang. Untuk yang pertama yaitu tinggi gelombang. Tinggi gelombang ini diperoleh dari pengukuran jarak vertikal antara puncak gelombang dengan lembah gelombang. Berdasarkan data yang sudah diambil, diketahui bahwa hasil pengukuran terhadap tinggi gelombang di perairan Pantai Pelawan pada saat pasang berkisar 0,22 sampai 0,25 meter dengan rata-rata 0,23 meter, dan pada saat surut berkisaran dari 0,25 sampai dengan 0,29 meter dengan rata-rata 0,27 meter. Yang kedua yaitu periode gelombang, yang dimana periode gelombang kita tahu adalah waktu yang dibutuhkan oleh partikel air untuk kembali ke kedudukan semula dengan kedudukan sebelumnya. Pengukuran periode gelombang yang dilakukan menunjukkan bahwa periode gelombang pada saat pasang relatif lebih besar dibandingkan pada saat surut, yang dimana pada saat pasang berkisaran 1,72 sampai 1,96 detik dengan rata-rata 1,86 detik, dan sedangkan pada saat surut berkisaran 1,65 sampai 1,85 dengan rata-rata 1,75 detik. Dan yang ketiga yaitu panjang gelombang, di mana panjang gelombang sendiri adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah gelombang berturut-turut, yang dimana hasil dari pengukuran terhadap panjang gelombang di perairan Pantai Pelawan pada saat sepasang berkisaran antara 4,61 sampai 5,99 meter dengan rata-rata 5,39 meter, dan pada saat surut berkisaran 4,24 sampai 5,34 meter dengan rata-rata 4,76 meter. Yang keempat yaitu kemiringan gelombang, yang dimana kemiringan gelombang sendiri adalah perbandingan antara tinggi gelombang dengan panjang gelombang. Dengan hasil pengukuran terhadap kemiringan gelombang di perairan Pantai Pelawan pada saat pasang berkisaran 0,41 sampai 0,047 dengan rata-rata 0,043, dan pada saat surut berkisaran 0,054 sampai 0,059 dengan rata-rata 0,057. Selanjutnya yaitu pengukuran kedalaman.
Hasil pengukuran kedalaman perairan Pantai Pelawan pada lokasi penelitian berkisaran 1,1 sampai 2 meter. Kedalaman perairan terdalam berada pada stasiun 3 di stasiun 3,2 meter. Kedalaman perairan terkecil berada pada stasiun 2 di substasiun 2,1 yaitu 1,1 meter. Nah, pada pembahasan yang pertama ada pola arus. Dari hasil penelitian, kecepatan arus saat pasang adalah 0,48 m per dt dengan arus mengarah ke tenggara dan timur, dan saat surut rata-ratanya 0,46 m per dt dengan arus mengarah kecepatan yang lebih tinggi daripada stasiun 1 dan 3. Meskipun kecepatan pada saat pasang lebih tinggi daripada saat surut, namun tidak ada perbedaan signifikan terhadap kecepatan arus di ketiga stasiun, dan kondisi arus di perairan Pantai Pelawan tergolong aman untuk aktivitas di sekitar pantai. Yang kedua ada pengukuran dan pengamatan pasang surut. Nilai FOMSAL yang diperoleh dari analisis Admiralty didapat 0,31 dengan tipe pasang surut campuran condong ke harian ganda, di mana perairan ini memiliki nilai muka air tertinggi yaitu 2,7 meter, tinggi muka air laut rata-rata yaitu 1,6 meter, pasang tertinggi 3,6 meter, dan surut terendah 0,5 meter. Yang ketiga yaitu karakteristik gelombang. Tinggi gelombang di lokasi penelitian yaitu 0,27 meter lebih tinggi daripada saat pasang yaitu 0,23 meter. Gelombang di perairan Pantai Pelawan termasuk jenis gelombang membentuk pantai karena mempunyai ketinggian yang kecil. Panjang gelombang di perairan Pantai Pelawan berbeda-beda, dengan rata-rata panjang gelombang pada saat pasang yaitu 5,39 meter dan saat surut yaitu 4,76 meter. Nilai kemiringan yang didapat saat pasang rata-ratanya 0,047 dan saat surut rata-ratanya 0,079. Jenis kemiringan gelombang di perairan Pantai Pelawan dikategorikan jenis kemiringan gelombang yang memecah. Dari hasil penelitian tentang karakteristik gelombang di perairan Pantai Pelawan tergolong aman untuk aktivitas di sekitar Pantai Pelawan. Yang keempat yaitu pengukuran kedalaman perairan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedalaman perairan pada lokasi penelitian cenderung landai dan dangkal berkisar 1,1 sampai 2 meter. Berdasarkan nilai kedalaman yang diperoleh, maka kondisi topografi dasar laut perairan Pantai Pelawan termasuk pada daerah continental shelf, yaitu topografi dasar laut yang berbatasan langsung dengan daratan dan mempunyai kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Kecepatan arus di perairan Pantai Pelawan pada saat pasang rata-ratanya yaitu 0,48 m per dt ke arah tenggara timur, dan kecepatan arus pada saat surut rata-ratanya 0,48 m ke arah barat dan barat laut dengan tipe surut campuran dengan condong ke harian ganda, di mana terjadi 2 pasang dan 2 kali surut dalam sehari. Tinggi pasang surut yang pertama berbeda dengan tinggi pasang surut yang kedua. Karakteristik gelombang di perairan Pantai Pelawan ini yang memiliki tinggi, panjang, periode, dan kemiringan gelombang adalah termasuk jenis gelombang yang memecah dan membentuk pantai.